Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ingatan dan lupa bersama saya Nur Alifah dengan nomor induk mahasiswa 102. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian ingatan. Ingatan itu bisa diartikan sebagai kemampuan psikis seseorang yang berkaitan dengan kemampuan untuk menerima atau memasukkan, kemampuan untuk menyimpan, dan kemampuan untuk menimbulkan kembali hal-hal yang telah lampau atau hal-hal yang telah kita pelajari. Nah, dari pengertian tersebut kan kita bisa tahu bahwa ingatan itu memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi menerima atau memasukkan. Dalam fungsi ini, otak manusia itu punya 2 cara. Yang pertama dengan tidak disengaja. Misalnya nih, pada anak-anak yang baru pertama kali menjatuhkan gelas kaca dari atas meja ke lantai. Kemudian gelas kaca itu jatuh dan pecah. Nah, dari situ kan anak memperoleh informasi yang tidak disengaja, kemudian dimasukkan ke otak untuk dimasukkan kembali ke ingatan. Nah, ketika anak itu mengingat bahwa oh ternyata gelas kaca kalau misalnya jatuh dari atas meja ke lantai itu bakalan pecah. Nah, di hari yang lain, anak itu nggak akan lagi menjatuhkan gelas kaca dari atas meja. Karena dia tahu nih, berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kalau misalnya gelas ini jatuh, itu bakalan pecah. Dan cara yang kedua yaitu dengan cara disengaja. Misalnya kita sebagai mahasiswa psikologi mempelajari keadaan psikis manusia. Nah, kemudian di hari berikutnya kita ulangan nih bab keadaan-keadaan psikis manusia dan kita bisa mengerjakan soal tersebut. Karena kemarin kita sudah mempelajari, kemudian kita ingat. Fungsi yang kedua yaitu fungsi untuk menyimpan. Perlu diketahui bahwa ingatan manusia adalah kemampuan yang terbatas. Jadi, ketika kita mendapatkan informasi, itu ada beberapa informasi yang dicerna atau diproses ke dalam ingatan dan disimpan dengan sangat baik. Tapi ada beberapa juga yang berubah. Ada beberapa yang berkurang dari saat kita mempelajari informasi tersebut. Ada beberapa yang hilang dan ada juga beberapa yang tidak dapat kita ingat sama sekali. Nah, hal ini yang biasa kita sebut dengan peristiwa lupa. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi untuk menimbulkan kembali. Ini juga ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengingat kembali. Ini tidak memerlukan kehadiran objek sebagai stimulus kita. Misalnya nih, kita kemarin habis dicopet di pasar. Kemudian besoknya kita bisa nyeritain ke teman kita kalau kita habis dicopet dengan pencopet ciri-cirinya pakai jaket warna hitam, pakai masker, terus juga pakai gelang warna merah dan lain sebagainya. Padahal pencopet itu kan nggak ada di depan kita. Objeknya udah nggak ada, tapi kita tetap bisa inget dan bisa menceritakan ke teman kita. Cara yang kedua yaitu dengan mengenal kembali. Nah, kalau di mengenal kembali ini membutuhkan kehadiran objek sebagai stimulus kita. Misalnya, kemarin kita kehilangan sepeda dengan ciri-ciri warna merah, terus lampu depannya warna kuning. Terus sekarang kita lapor ke polisi, dan besoknya polisi membuat laporan nih, bahwa telah ditemukan sepeda dengan ciri-ciri yang hampir mirip dengan ciri-ciri yang kita sebutkan. Nah, untuk memastikan itu sepeda kita atau bukan sih, kita perlu nih kehadiran objek tersebut di depan mata kita. Terus kita identifikasi, oh sepeda saya kemarin ciri-cirinya itu warna merah. Ini yang ditemuin bener warna merah. Terus sepeda saya kemarin ciri-cirinya itu lampu depannya warna kuning. Oh, ini yang ditemukan juga lampu depannya warna kuning, berarti ini sepeda saya. Itu yang cara dengan mengenal kembali. Kita lanjutkan ke materi yang kedua yaitu pengertian lupa. Lupa itu bisa diartikan sebagai hilangnya kemampuan untuk menimbulkan kembali informasi yang telah kita simpan atau telah kita pelajari. Nah, gimana caranya supaya lupa ini bisa diminimalisir? Kita gunakan cara meningkatkan ingatan. Di sini saya berikan 2 contoh. Yang pertama dengan tambahan waktu belajar atau extra study time. Ini misalnya kita biasanya belajar 2 jam sehari. Nah, dengan extra study time ini berarti waktu belajar kita tambah jadi 3 jam sehari. Jadi dari yang 2 jam sehari menjadi belajar 3 jam sehari, semoga kita berharap itu ingatan kita bisa meningkat dan lupa itu bisa terminimalisir.
Terus yang kedua yaitu dengan pengelompokan atau clustering. Ini misalnya kita mempelajari banyak hal yang kelompoknya itu berbeda-beda. Nah, kita kelompokin nih hal-hal yang kita pelajari dengan kategori-kategori yang sejenis. Misalnya, anggur, pisang, mangga itu kita kelompokkan ke dalam kelompok buah-buahan. Terus 1, 2, dan 3 itu kelompoknya ke angka. A, B, C, D, E, sampai Z itu kelompoknya ke huruf. Terus juga ada Indonesia, Malaysia, Singapura itu kelompoknya ke negara-negara di Asia Tenggara dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai ingatan dan lupa. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.